apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tanpa gangguan Xiaoyan dalam pertarungan jarak dekat, kepercayaan diri Hundun Bume dalam memadatkan menghancurkan langit dan menghancurkan emas dengan tenang meningkat pesat. Kemudian, sebuah senyum dingin muncul di wajahnya. Anda tidak pernah menyangka bahwa saya punya trik seperti itu kan? Anda benar-benar ingin duduk santai dan menunggu saya mengalahkan Anda. Jadi mari kita lihat bagaimana Anda bisa melawan. Cahaya kaki mulai muncul dari akar tanduk raksasa dan menjadi semakin intens saat ini. Di ujung tanduk raksasa warnanya telah berubah dari kaki menjadi emas. Cahaya itu bersinar cemerlang. Jelas Hundun Bume tidak ingin menunda sejenak dan menampar dengan telapak tangannya yang besar, yang menyebabkan ledakan seperti guntur yang menusuk terdengar di udara dan semangat juang mekar seperti bunga teratai yang marah. Meledak lapis demi lapis dan dengan cepat mendorong ke sekeliling. Kemanapun ia lewat, lautan api padam seolah-olah terbalik oleh banjir yang mengamuk. Kemudian hanya menyisakan asap dan debu yang memenuhi langit. Pada saat ini, senyum mengejek di bibir Hundun Bume semakin kuat dan matanya dengan cemas mencari sosok Xiaoyan di tengah asap. Menurut Hundun Bume, Xiaoyan pasti akan terkejut dengan kekuatannya yang tiba-tiba dan tidak mungkin dia bisa menghindari jurus yang akan dia gunakan. Selama dia bisa menemukan sosok Xiaoyan, maka pertempuran ini mungkin akan berakhir. Tak lama kemudian tatapan Hundun Bume yang mencari-cari berhenti, menatap sosok yang pelan menghilang di antara debu dan asap, dan mengarahkan tanduk raksasanya ke sosok itu. Sudah berakhir. Hundun Bume sangat gembira dan hendak menggunakan jurus khususnya. Namun pada saat ini tubuhnya tiba-tiba mandek, karena lebih dari selusin arus panas menerobos udara, melewati debu dan asap, dan langsung menuju ke mata Hundun Bume. Itu adalah 18 teratai api berwarna zamrud. Sial, anak ini sepertinya sudah menduga saya akan melakukan ini dan telah menunggu saya. Hundun Bume terkejut. Baik itu manusia atau monster, mata selalu yang paling lemah. Dalam keputusasaan, Hundun Bume harus menoleh dan menyerah untuk mengunci Xiaoyan. Kemudian cahaya kemasan yang cemerlang bersinar dari tanduk raksasanya. Dan cahaya kemasan itu terbang di udara dengan putaran kecepatan tinggi, dengan energi yang sangat kuat, yang membuat hati ketika penonton itu semua terkepal. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa 18 teratai api jatuh tajam di bawah aliran udara yang disebabkan oleh cahaya kemasan yang sangat cepat. Ketika mereka hendak mengenai Hundun Bume, mereka berhenti bergerak maju dan mengikuti cahaya kemasan itu. Setelah waktu yang lama, cahaya kemasan itu meledak menjadi awan jamur besar di langit, diikuti oleh 18 awan jamur kecil yang meledak satu demi satu. Sial, trik macam apa ini? Begitu kuat. Jika itu mengenai Anda, apa akibatnya? Ketiga penonton itu menjadi pucat dan butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali sadar, dan mereka khawatir tentang Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan juga tertegun dan menatap langit sambil terengah-engah. Faktanya ketika tanduk raksasa Hundun Bume berubah, Xiaoyan tahu bahwa dia akan bergegas keluar dari lautan api untuk melakukan keterampilan khususnya. Jadi ketika semangat juang Hundun Bume dilepaskan dan bergegas keluar dari lautan api, dia meminta Xiaoyi untuk menghancurkan teratai api, berharap dapat menciptakan lautan api lain untuk menjebak Hundun Bume. Pada saat yang sama, karena dia tidak tahu keterampilan khusus seperti apa yang akan dilakukan Hundun Bume, dia memerintahkan Xiaoyi untuk menyerang matanya ketika dia menghancurkan teratai api untuk mengganggu keterampilan khusus Hundun Bume. Kalimat tambahan inilah yang secara tidak sengaja membuatnya menghindari keterampilan khusus Hundun Bume dengan kekuatan yang begitu besar dan menyelamatkannya dari bencana. Sepertinya jangan pernah lengah, benar-benar pepatah yang bijak. Xiaoyan diam-diam berkata dengan kebetulan, berbalik dan menatap Hundun Bume yang langkahnya sedikit lemah.
Setelah ledakan cahaya kemasan sampai mengangkat penguasa berat di tangannya dan melakukan Yoyan Hua Sanci lagi, dan lautan api langsung melilingi Hundun Bumei lagi. Melihat bahwa gerakan khususnya tidak membuahkan hasil, Hundun Bumei melotot ke lautan api dengan kebencian, dan perisai dokinya bangkit lagi, tetapi kecemasannya semakin kuat. Bagaimanapun gerakan khususnya telah menghabiskan banyak energi, dan setelah Xiao Yan belajar dari kesalahannya, dia takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya lagi. Benar saja, Xiao Yan tidak pernah memberi Hundun Bumei kesempatan apapun. Begitu dia menemukan bahwa Hundun Bumei memiliki tanda-tanda menggunakan keterampilan bertarungnya, dia segera menyerang dengan penggaris yang berat dan menghancurkan perisai doki miliknya. Yang paling membuat Hundun Bumei kesal adalah saat dia ingin melawan, Xiao Yan tidak akan pernah melawan lagi dan langsung bersembunyi di lautan api, sehingga membuat Hundun Bumei tidak berdaya dan kelelahan, karena tidak ada tempat untuk menggunakan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, di bawah taktik Xiao Yan, musuh maju dia mundur, musuh lemah dia mengganggu. Perisai doki milik Hundun Bumei menyusut semakin kecil, dan dokinya berangsur-angsur mandek. Meskipun Xiao Yan juga berangsur-angsur lelah, tapi dia pasti bisa bertahan lebih lama dari Hundun Bumei. Waktunya telah tiba. Melihat perisai doki milik Hundun Bumei beriak di bawah lautan api yang membakar, mata Xiao Yan berbinar dan dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Dan ternyata api milik Xiao Yi segera menghantam perisai doki milik Hundun Bumei, membuat perisai doki itu langsung tampak goyang. Pada saat yang sama, Xiao Yan melangkahkan kakinya di udara dan doki di tubuhnya berubah dengan hebat. Sosoknya menggambar bayangan sisa di udara, kemudian tebasan 1000 kaki tanpa bayangan diayunkan keluar, langsung menghancurkan perisai dan mengenai dahi Hundun Bumei. Kepala Hundun Bumei bergetar dan dia dengan cepat mengangkat tanduk raksasanya untuk menghadapi penguasa berat Xiao Yan. Tapi sayap tulang Xiao Yan sedikit bergetar dengan seringai, dan tubuhnya terlipat di udara. Menghindari tanduk raksasa dan penguasa berat itu menebas akar tanduk raksasa itu. Setelah serangan yang berhasil, Xiao Yan tidak mundur ke lautan api seperti sebelumnya, tetapi melancarkan serangan terus-menerus pada Hundun Bumei. Dia bertarung di depannya dengan bantuan sayap tulangnya, sehingga dia melewati tanduknya beberapa kali. Xiao Yan mengayunkan penguasa berat berulang kali mengenai titik lemah Hundun Bumei. Dengan suara teredam, sisi-sisi di kepala Hundun Bumei terus dipukul oleh penggaris berat itu berulang kali, mengeluarkan suara seperti dentuman genderang perang yang membuat jantung 3 orang yang menyaksikan pertempuran di bawah beredebar. Saat ini, Nulong khawatir tentang Hundun Bumei. Sementara Long Ye dan Qing Wuchen tersenyum. Saudara Xiao benar-benar kejam. Dia tidak akan memukul Hundun Bumei sampai lumpuh, kan? Qing Wuchen bergumam, matanya bersinar. Pada saat yang sama, Hundun Bumei yang dipukul dengan keras merasakan sakit dari bagian yang lemah itu menyayat hati. Membuatnya sulit untuk memadatkan semangat juang di tubuhnya, dan dia tidak bisa menghindari serangan jarak dekat Xiao Yan seperti duri dalam dagingnya.
Cukup! Semangat juang yang tersisa di tubuhnya meledak dan Hundun Pume mengguncang Sioyan dalam satu gerakan. Kakinya melangkah mundur beberapa langkah di udara dan mengangkat telapak tangannya yang besar untuk memberi isyarat kepada Sioyan agar berhenti. Apa yang akan dilakukan saudara Hundun? Dia meminta berhenti di tengah pertarungan. Nulong sangat bingung. Apakah dia akan menyerah karena dia tidak bisa melawan lagi? Mata Qing Wuchen berkilat penuh harap. Tidak mungkin, meskipun ayah memiliki keuntungan, Hundun Pume belum sepenuhnya dikalahkan. Long Yi bergumam pelan. Bagaimanapun, serangan yang seperti badai terus-menerus itu memberikan beban berat pada tubuh Sioyan. Bahkan Sioyan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Berhenti karena suatu alasan, terengah-engah dan menatap Hundun Pume dan bertanya, "Saya ingin tahu, apakah saudara Hundun punya saran?" "Mengajari Anda, omong kosong." Hundun Pume tidak bisa lagi mengendalikan suasana hatinya yang tertekan. Dia menatap Sioyan dan marah. Matanya hampir menyemburkan api. "Dasar bocah jahat. Anda menindas saya karena saya tidak fleksibel diri Anda. Dan Anda bermain perang kegesekan dan mencari-cari titik lemah saya. Jadi bagaimana saya bisa bertarung?" Semua orang tidak menyangka bahwa Hundun Pume begitu tertekan hingga dia mengumpat. Mereka jelas tidak menyangka Hundun Pume akan mengucapkan kata-kata yang tidak sejalan dengan gaya seorang jenius yang tak tertandingi. Dia seperti anak kecil yang kalah dalam pertarungan dan tidak punya pilihan selain kehilangan muka. Tampaknya dia benar-benar frustasi dengan gaya bertarung Sioyan. Mendengar itu Sioyan tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Dia batu beberapa kali untuk menutupinya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Hundun Pume seolah berkata, "Ayolah, ini pertarungan. Kedua belah pihak tentu akan melakukan yang terbaik. Siapa bilang kita tidak bisa bermain perang gesekan? Siapa bilang saya harus bertarung dengan Anda karena Anda kuat dan memiliki pertahanan yang kuat? Siapa bilang kita tidak bisa menyerang titik lemah lawan? Bukankah bertarung adalah tentang menggunakan kekuatan untuk menyerang titik lemah musuh? Jika Anda tidak menyerang titik lemah lawan saat bertarung, apa gunanya bertarung? Lebih baik mengaku kalah saja." Sebenarnya Hundun Pume tidak begitu malu karena kalah, juga tidak begitu malu karena kehilangan muka sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, hingga mengalahkan orang lain atas ini dan itu. Ia hanya begitu frustasi dengan pukulan Sioyan, sehingga ia ingin melampiaskan amarahnya. Ditatap oleh Sioyan dalam diam, wajah Hundun Pume langsung memerah. Kemudian dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa, dan dia berpikir dalam hati, "Sialan, ada apa dengan saya? Saya akan dibenci oleh anak ini sekarang." Namun Sioyan tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik terhadap Hundun Pume. Sebaliknya, dia memahami kekesalan Hundun Pume dan tersenyum. "Saya merasakan hal yang sama tentang kekesalan saudara Hundun, karena tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Seperti ketika saya disergap oleh Hun Yingzue sebelumnya, dan saya bahkan tidak bisa melihat bayangan Hun Yingzue. Sebenarnya saudara Hundun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena Anda dikalahkan oleh keterampilan tubuh saya. Namun bukannya kekuatan saya di atas saudara Hundun. Bagaimanapun kekuatan dan pertahanan saudara Hundun jauh di luar jangkauan saya. Selain itu, jurus khusus yang digunakan Pak tadi masih membuat saya merasa takut." Jelas, pujian rendah hati Sioyan sangat menguntungkan Hundun Pume, sehingga dia tidak dapat menahan rasa malu yang lebih besar atas apa yang dikatakannya tadi. Dan dia tidak berani menatap mata Sioyan. Karena kata-katanya tidak rendah hati atau sombong yang membuat Hundun Pume malu. Sioyan melihat bahwa tujuannya telah tercapai dan dia tidak ingin Hundun Pume terus dipermalukan. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Saya ingin tahu apakah saudara Hundun ingin terus bertarung?" "Tidak ada lagi pertarungan." Hundun Pume menggelengkan kepalanya, menatap Sioyan lalu kembali berubah menjadi wujud manusia, mendesah dalam. "Jika saya kalah, maka saya kalah. Saya Hundun Pume bukanlah seseorang yang tidak mampu untuk kalah. Saya sedikit terlalu emosional tadi, dan saya harap Anda bisa mengerti."
Mendengar Hundun Pume benar-benar mengaku kalah, seolah-olah petir telah melewati langit yang cerah. Ketiga orang yang menonton pertarungan tercengang karena terkejut. Beberapa tidak percaya dan beberapa tidak tahu bagaimana harus bergembira. Hundun Pume, yang paling terkenal di antara para jenius yang tak tertandingi, benar-benar kalah dari saudara Xiao. Bukankah kekuatan saudara Xiao adalah yang terbaik di antara para jenius yang tak tertandingi? Ini adalah seruan Qing Wuchen. Saya tahu ayah saya akan menang. Kalian hanya tahu tentang para jenius, tetapi kalian tidak tahu ayah saya adalah jenius terbaik di antara semua jenius. Ini adalah kebanggaan Longyi. Hundun Pume merasa tidak bisa mengalahkan anak ini, bahkan sebelum pertarungan berakhir. Seberapa kuat anak ini? Kenapa saya belum pernah mendengar seorang jenius sekuat itu? Ini adalah keterkejutan Nulong. Saudara Hundun, Anda baru saja mengatakan Lucon dengan tergesa-gesa. Bagaimana mungkin saya menganggapnya serius? Hanya saja, saudara Hundun, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda kalah. Xiaoyan juga terkejut dengan pengakuan kekalahan Hundun Pume. Dia tidak menyangka bahwa Hundun Pume akan mengakui kekalahan seperti ini. Jadi pupil matanya sedikit mengecil dan sudut mulutnya melengkung. Dia menatap Hundun Pume di depannya untuk waktu yang lama sebelum dia menanyakan pertanyaan lainnya dengan tidak yakin. Itu hanya lelucon. Kata-kata seseorang pria sejati bukanlah lelucon. Hundun Pume merutkan kening dan sedikit kemarahan muncul di mata yang gelap. Apakah menurut Anda saya Hundun Pume akan bercanda tentang hal seperti itu? Bahkan setelah mendapat konfirmasi dari Hundun Pume, Xiaoyan masih membelalakkan matanya, agak tidak percaya bahwa Hundun Pume benar-benar akan mengakui kekalahan secara langsung. Karena Xiaoyan tahu betul bahwa meskipun dia berada di atas angin dan telah memahami kelemahan Hundun Pume dan memperoleh keuntungan yang jelas, tapi Hundun Pume adalah seorang jenius dari keluarga binatang iblis dengan fondasi yang dalam. Jika dia melawan dengan putus asa, pertempuran akan penuh dengan perubahan yang tidak terduga. Melihat Xiaoyan yang sedikit tidak yakin, Hundun Pume tersenyum meremehkan dirinya sendiri. Hasil dari pertarungan ini sudah jelas. Kemampuan tubuh saya tidak sebaik milik Anda dan kecepatan saya juga kurang. Jurus-jurus spesial saya telah diganggu oleh Anda berkali-kali sehingga saya tidak dapat menggunakannya. Kekuatan Anda tidak jauh lebih lemah dari saya, dan api surgawi telah menghabiskan semangat juang saya. Jika saya terus bersikap pasif seperti ini, hanya masalah waktu sebelum saya kalah. Tentu saja, jika saya bertahan sampai akhir dan menggunakan jurus spesial saya yang terkuat, bahkan jika Anda menang, Anda pasti akan membayar harga yang mahal, dan saya masih memiliki kepercayaan diri ini. Namun niat awal kita adalah untuk saling belajar, bukan pertarungan hidup dan mati. Apa gunanya kedua belah pihak terluka? Oh, Xiaoyan terkesan dengan kejujuran Hundun Pume, tetapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa cahaya kemasan yang pernah digunakan Hundun Pume sebelumnya, yang masih membuat takut hingga sekarang, bukanlah keterampilan bertarungnya yang terkuat. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak mengerti, karena saudara Hundun memiliki trik yang lebih kuat dari cahaya kemasan itu. Saya pikir itu seharusnya cukup untuk membalikkan keadaan, atau setidaknya mengubahnya menjadi seri. Jadi saya tidak tahu mengapa saudara Hundun ingin mengakui kekalahan. Ini... Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, Hundun Pume ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata di bawah tatapan penasaran dan penuh harap dari Xiaoyan dan yang lainnya. Sejujurnya, saya memiliki trik bawaan lainnya. Tetapi untuk menggunakan trik ini, saya harus membakar hidup saya dengan mengorbankan hidup saya untuk menghadapi lawan sekuat Anda. Saya khawatir saya hanya dapat menimbulkan ancaman bagi Anda jika saya benar-benar membakar hidup saya. Tetapi dalam hal itu, saya hanya akan mati. Dan Anda akan mati atau terluka parah. Mati atau terluka parah? Gila sekali. Keterampilan bertarung macam apa yang begitu kuat? Sial, tidak bisakah saudara Xiao menghindar? Qing Wuchen dan Longyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati mereka. Nulong merutkan kening, terkejut dengan trik bawaan yang dikatakan Hundun Pume.
membayangkan dalam benaknya betapa hebatnya trik yang membutuhkan pembakaran hidup itu. Pada saat ini, Xiaoyan melihat cahaya yang tak terbatahkan di mata Hundun Pume. Jadi dia percaya bahwa Hundun Pume tidak hanya berbicara omong kosong dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Keluarga binatang iblis yang dapat berdiri di benua Dodi selama ratusan ribu tahun pasti memiliki fondasi yang luar biasa. Sambil menelan ludahnya dengan tenang, Xiaoyan menatap Hundun Pume dan berkata dengan tulus, "Karena saudara Hundun masih memiliki trik yang sangat kuat yang belum pernah dia gunakan, dan saya percaya bahwa trik saudara Hundun pasti sangat kuat. Dan seperti yang dikatakan saudara Hundun, duel kita hanyalah sebuah kompetisi dan bukan pertarungan sampai mati. Jadi saya tidak dapat menganggap permainan ini sebagai kemenangan saya. Saya pikir ini seri." Pengakuan Xiaoyan terhadap trik bawaan Hundun Pume membuat Long Yi dan Jing Wuchen segera berhenti mengeluh. Dan sebaliknya, mereka lebih menyukai Hundun Pume. Tidak. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, Hundun Pume menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Jika kita terus bertarung, saya tetap akan kalah. Karena jika Anda terluka parah dan saya mati, sudah jelas saya pasti akan kalah. Tetapi bahkan jika Anda dan saya mati, saya tetap akan kalah." Perkataan Hundun Pume membuat semua orang bingung. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Hundun Pume tetap akan kalah jika mereka berdua mati? Semua orang menatap Hundun Pume dengan bingung. Bahkan Xiaoyan mengangkat alisnya yang tajam sedikit dan bertanya, "Apa maksud Anda? Saya benar-benar bingung. Saya harap saudara Hundun dapat memberi saya beberapa nasihat." "Saya adalah seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia, dan Anda hanyalah orang yang tidak dikenal. Jika kita mati pada saat yang sama, apalagi yang bisa saya lakukan selain kalah?" Hundun Pume mengatakan ini dan semua orang tiba-tiba menyadari. Seorang jenius tak tertandingi yang terkenal sebenarnya terikat dengan orang yang tidak dikenal. Itu adalah kehilangan muka yang besar. Jadi tidak heran Hundun Pume ingin mengakui kekalahan. Hasilnya harus menjadi dasar pertempuran. Sudah Hundun sangat jujur, apakah Anda masih terikat oleh reputasi palsu? Xiaoyan tersenyum pahit dan bertekad untuk tidak menerima kemenangan Hundun Pume. Melihat Hundun Pume masih bersikeras untuk mengakui kekalahan, Nulong segera menyetujui saran Xiaoyan. "Anak ini ada benarnya, saudara Hundun. Jika Anda mengakui kekalahan seperti ini, anak ini juga akan merasa bahwa kemenangan ini tidak menyenangkan. Karena kalian berdua saling menghormati. Menurut saya akan lebih baik jika ini disebut seri." Alasan mengapa Nulong menasihati seperti ini adalah, di satu sisi itu benar-benar dari lubuk hatinya, dan di sisi lain dia benar-benar tidak ingin melihat Hundun Pume kalah. Bagaimanapun dia telah berjanji besar bahwa jika Hundun Pume kalah, dia akan bersujud kepada Xiaoyan dan mengakui kesalahannya. Tidak peduli seberapa hebat Xiaoyan, dia tidak bisa kehilangan muka ini. "Sialan!" Hundun Pume melotot ke arah Nulong dengan kebencian. Setelah menarik nafas dalam-dalam, sedikit keraguan muncul di matanya. Akhirnya dia menghela nafas. "Ada beberapa hal yang benar-benar tidak ingin saya katakan secara langsung. Sebenarnya, alasan mengapa saya mengaku kalah bukan sepenuhnya karena reputasi palsu dari seorang jenius yang tak tertandingi. Tetapi, alasan mengapa saya memiliki kekuatan tempur seperti itu adalah karena selain garis keturunan saya yang unik, saya juga telah berlatih keras selama hampir 10.000 tahun." Xiaoyan tidak dapat mengerti mengapa Hundun Pume tiba-tiba menghela nafas seperti ini. Bahkan Jing Wuchen dan Long Yi saling memandang dengan bingung. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa dia mengatakan ini. Mereka berpikir dalam hati, bagaimana latihan kerasnya selama bertahun-tahun ada hubungannya dengan mengakui kekalahan. Bahkan Nulong tidak mengerti apa yang dimaksud Hundun Pume. Dia berpikir dalam hati, siapa di antara kita yang belum berlatih keras selama ini? Hundun Pume tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya menyapu semua orang dan akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Senyumnya tiba-tiba memudar dan dia mengarahkan jarinya ke Xiaoyan, mengucapkan kata demi kata. "Saya ingin bertanya pada Anda, sudah berapa tahun Anda berada di benua Dodi?" Jadi begitu. Xiaoyan segera mengerti apa yang dimaksud Hundun Pume. Ketika Hundun Pume bertanya kepadanya berapa tahun dia telah berada di benua Dodi,
Suen segera mengerti apa yang dimaksud Hundun Pume dan teringat saat dia datang ke tempat Hundun Pume dan memperkenalkan dirinya kepadanya. Saat itu, Hundun Pume tidak bereaksi terhadap perkenalannya dan Xiaoyan berpikir bahwa Hundun Pume belum pernah terdengar tentangnya. Tetapi sekarang tampaknya Hundun Pume sebenarnya telah mendengar tentangnya sejak lama. Alasan mengapa dia tidak bereaksi saat itu mungkin karena dia berpikir bahwa dia tidak layak mendapat perhatian karena dia terkenal karena beberapa resep, tetapi kekuatannya mungkin tidak kuat. Pada saat ini, Xiaoyan menatap Hundun Pume dan ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Hundun Pume tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara. Dia berteriak dan penuh semangat. Anda baru berada di benua Dodi selama lebih dari 100 tahun, dan kekuatan Anda bahkan lebih besar dari saya. Apakah saya masih punya muka untuk terus bertarung sampai mati hanya untuk bertarung seri? Apakah saya masih punya muka untuk mengakui bahwa itu seri dengan Anda? Itu akan membuat saya merasa lebih tidak nyaman daripada menampar wajah saya sendiri. Nulong tercengang. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah kusam, seolah-olah dia telah memasuki mimpi. Tubuhnya kaku seperti patung, tidak bergerak. Xiaoyan melihat bahwa Hundun Pume memiliki senyum rahasia di mulutnya ketika dia mengaum, dan dia sama sekali tidak berniat untuk marah. Dia menggaruk kepalanya sedikit karena malu dan tertawa bodoh. Adapun Ji Wucheng dan Lo Yi, mereka tampak bangga, seolah-olah mereka juga mendapat manfaat darinya. Setelah Hundun Pume meraung kata-kata ini, Xiaoyan tidak tahu apakah dia telah kehilangan banyak depresinya atau apakah dia benar-benar tenang di dalam hatinya. Jadi dia tertawa dan nyaman. Xiaoyan menatap Hundun Pume yang sedang tertawa dan perasaan hormat muncul di hatinya. Seorang jenius tak tertandingi yang terkenal di benua Dodi dibutuhkan banyak keberanian untuk mengakui bahwa ia dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Tetapi Hundun Pume melakukannya. Pikirannya yang luas dan karakternya yang murah hati seperti gaya Tuan Xiang Yu. Jadi Xiaoyan tidak bisa tidak mengaguminya dalam-dalam dan menghormati Hundun Pume dalam hatinya. Orang ini benar-benar layak untuk berteman. Tawanya berangsur-angsur mereda, dan Hundun Pume menghela nafas. Ada seorang jenius yang cemerlang seperti Anda di benua Dodi, tetapi kita masih belum mengetahuinya. Anda tidak tahu malu. Saya belum lama berada di benua Dodi, dan biasanya saya hanya fokus pada kultivasi. Jadi saya menjadi orang yang tidak dikenal. Tetapi saya sedikit terkejut bahwa saya bisa mendapatkan perhatian dari saudara Hundun yang terkenal. Xiaoyan dengan rendah hati mengambil kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Namun setelah dipuji oleh Hundun Pume, wajah Xiaoyan tidak bisa tidak menjadi sedikit merah. Dia tampak sedikit malu. Namun Hundun Pume menyadarinya dalam hatinya. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Xiaoyan. Ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba disela oleh Nulong. Saudara Hundun, mohon maafkan saya karena menyelah. Hundun Pume menoleh dan merutkan kening pada Nulong. Anda baru saja mengatakan bahwa anak ini baru berlatih selama lebih dari 100 tahun. Nulong jelas belum sepenuhnya menghilangkan keterkejutannya tadi. Iya, ada apa? Hundun Pume sudah tidak senang disela dan dia langsung menjadi sedikit lebih tidak sabar ketika mendengar keraguan dalam kata-kata Nulong. Setelah mendapatkan konfirmasi, Nulong hampir tidak bisa bernafas. Wajahnya yang gelap menjadi ungu dan dia menepuk dadanya dengan liar sebelum membuskan nafas panjang. Menatap ke langit dia mendesah. Ya Tuhan, bagaimana mungkin kita yang disebut jenius tak tertandingi yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun dan masih berada di puncak bintang 4. Wajah Hundun Pume langsung berubah pucat dan biru. Suasana hati yang akhirnya tenang diaduk oleh kata-kata Nulong, dan dia tiba-tiba tampak sedikit malu. Melihat kedua jenius itu mendesah dan merasa malu, Long Yi dan Jing Wucheng sama-sama tersenyum. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, terutama Long Yi. Dengan bintang-bintang berkelap-kelip di mata emasnya, dia sangat senang. Namun Xiaoyan sangat khawatir tentang ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang bisa diajak untuk berteman dan mungkin mereka bisa sangat membantunya dalam kebangkitan klan Xiu di masa depan. Jadi bagaimana dia bisa merusak kepercayaan diri mereka? Karena dia terlalu baik dan mereka saling dendam.
Tidak, dia harus menghibur mereka. Dengan pikirannya yang bulat, Xiaoyan mengepakkan tinjunya ke arah mereka berdua dan berkata dengan tulus, "Meskipun saya untuk sementara lebih unggul dari kalian berdua dalam hal kultivasi karena kesempatan yang tidak disengaja, jalan untuk menjadi seorang Dodi itu panjang dan sulit, dan pemandangan di depan adalah tujuan kita. Prestasi hari ini jauh dari mewakili bahwa kita akan dapat mencapai puncak dan menikmati pemandangan yang tak berujung di masa depan." Melihat mereka berdua sedikit tergerak, Xiaoyan merasa lega dan melanjutkan, "Selama berabad-abad, ada banyak sekali orang jenius yang awalnya cemerlang, tetapi akhirnya tersapu oleh ombak. Oleh karena itu, kalian berdua tidak perlu memikirkan masalah ini. Jangan sampai kalian menumbuhkan iblis di hati kalian dan menghalangi metalitas kalian untuk berkultivasi. Terutama saudara Hundun yang lahir dalam keluarga binatang iblis dan memiliki kelebihan yang luar biasa. Begitu Anda memasuki masa pertumbuhan, Anda akan dapat mencapai ketinggian yang dikagumi oleh banyak Dodi. Meskipun butuh waktu lebih lama bagi anggota keluarga binatang iblis untuk memasuki masa pertumbuhan daripada ras lain. Selama waktu diberikan, saudara Hundun mungkin jauh di depan kita bertiga. Dan saudara Nulong, tubuh Anda yang kuat adalah aset Anda. Sekarang ras monster telah menerima berkah dari kembalinya garis cuci. Dengan bakat saudara Nulong, Anda pasti akan melaju jauh dan cepat di jalan untuk menjadi Dodi di masa depan." Shen berbicara seperti untian mutiara, hampir mengatakan semua pikirannya dalam satu tarikan nafas. Namun tidak diketahui apakah mereka tersentuh oleh kata-kata Xiaoyan atau tersentuh oleh ketulusannya. Hundun Pume dan Nulong saling memandang. Diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan Xiaoyan dan mengangguk pada saat yang sama. "Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi meskipun begitu kami masih belum berbakat seperti Anda." Hundun Pume perlahan mendapatkan kembali ketenangannya dan mendesah pelan. Melihat bahwa Xiaoyan ingin bersikap rendah hati, Hundun Pume melambaikan tangannya dan melanjutkan, "Di bawah lingkaran cahaya kemuliaan kejeniusan yang tak tertandingi, terkadang kita benar-benar terperangkap di dalamnya tanpa sadar. Apa yang Anda katakan tadi sangat benar. Faktanya, kita hanya berada di puncak bintang 4. Kita masih memiliki jalan panjang di masa depan. Jika kita berpegang teguh pada lingkaran cahaya ini dan tetap berpuas diri dan tidak tahan melihat orang lain membuatnya kemajuan, maka kita tidak akan pernah membuat kemajuan apapun dalam hidup ini. Terima kasih banyak telah membersihkan kabut bagi kita tepat waktu." "Saya setuju." Wajah Nulong sedikit memerah. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau dipikir-pikir dulu, saya sangat sombong. Saya selalu menganggap diri saya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dan sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Sekarang, kalau dipikir-pikir, saya baru sadar bahwa saya terlalu sombong." Pada detik ini, wajah Nulong tiba-tiba menjadi semakin merah. Dalam hal ini, saudara Hundun jauh lebih baik daripada saya. Meskipun dia juga sangat sombong, dia bisa mengakui kekurangannya dengan jujur setelah bersaing dengan Anda. Jadi ini membuat saya malu. "Saudara Nulong, Anda terlalu menyanjung saya. Awalnya saya benar-benar terkejut dengan kekuatan saudara Xiao. Saya rela mengakui kekalahan hanya karena kepribadian saya yang lugas. Sebenarnya dalam hati saya agak enggan. Alasannya adalah karena saya terjebak dalam aura seorang jenius yang tak tertandingi dan merasa sedikit malu." Hundun Pume tampak sedikit malu ketika Nulong memujinya dan berkata dengan wajah yang sedikit panas. Melihat ikatan di antara keduanya telah terlepas, Xiaoyan dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bercanda. "Kalian berdua bisa begitu jujur, yang menunjukkan bahwa kalian berpikiran luas. Mengapa kalian harus bersikap rendah hati satu sama lain? Tidak. Bakat terpendam kalian bahkan lebih tak tertandingi oleh kami." Nulong dan Hundun Pume menanggapi pada saat yang sama dan kemudian mereka menyadari bahwa apa yang mereka katakan secara tidak terduga sama dan mereka tidak dapat menahan tawa yang membuat suasana hati yang tertekan sebelumnya pun sirna. Melihat bahwa kedua orang itu begitu selaras secara diam-diam, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu, bertepuk tangan dan tertawa.
Sungguh menarik untuk tiba-tiba menyadarinya. Apa yang benar-benar menarik? Nulong dan Hundun Pume berkata serempak lagi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dua orang jenius yang tak tertandingi akan begitu rendah hati dan menyalahkan diri sendiri di sini? Bukankah ini hal yang sangat menarik? Sungguh menarik. Setelah mendengar ini, Nulong dan Hundun Pume awalnya tercengang dan kemudian tertawa pada saat yang sama. Benar sekali. Tawa Nulong tiba-tiba berhenti dan dia mendekati Xiaoyan dan bertanya. Saya melihat Anda bertarung dengan saudara Hundun untuk waktu yang lama dan saya melihat Anda membunuh Hu Yingzue dan saya tertekan oleh Anda untuk sementara waktu karena saya masih tidak tahu nama belakang Anda atau nama Anda. Ruang yang penuh dengan tawa tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi Nulong masih mengeluh. Sialan, ketika Anda menunjukkan kekuatan Anda, saya ingin bertanya, tetapi Anda sudah mulai bertarung. Akhirnya saya menunggu Anda untuk berhenti sebentar. Dan saudara Hundun mengakui kalah lagi. Kemudian Anda mengatakan bahwa Anda baru berada di benua Dodi selama lebih dari 100 tahun. Saya sangat terkejut sehingga saya hampir lupa bertanya. Anda tidak tahu menahan pertanyaan ini. Hati saya benar-benar seperti cakar kucing yang menggaruknya. Melihat Nulong yang tampaknya agak mengamuk, Hundun Pume menatap Nulong dengan tidak percaya. Sebelum saya menjawab dan bertanya. Anda benar-benar tidak tahu? Omong kosong, buat apa saya bertanya kalau saya sudah tahu? Teriak Nulong dengan suasana hati yang buruk. Setelah menatap Nulong cukup lama, Hundun Pume menghela nafas dan berkata, Hei, ada apa dengan telinga Anda? Saat pertama kali dia datang menemui saya, dia sudah memperkenalkan dirinya. Apakah Anda tidak mendengarnya karena bersembunyi di balik pohon? Hah? Mata dan mulut Nulong berkedut bersamaan setelah ditanya dan dijawab oleh Hundun Pume. Jadi nada suaranya tiba-tiba turun 8 derajat dan dia bergumam. Saya mengalami beberapa kesulitan saat itu dan tidak memperhatikan apa yang Anda katakan. Kesulitan? Kesulitan apa yang bisa membuat saudara Nulong yang terkenal itu bertingkah seperti pencuri dan bahkan tidak memperhatikan apa yang kita katakan? Hundun Pume bertanya kepada Nulong dengan rasa ingin tahu dan marah. Ini. Nulong ragu-ragu seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Saya akan membicarakan pertanyaan ini setelah saya mengetahui nama anak laki-laki ini. Sepertinya kesulitan saudara Nulong tidak semudah untuk dia ragukan. Hati Xiaoyan sedikit bergetar, tetapi dia tetap menyebutkan namanya. Nama saya Xiaoyan. Xiaoyan? Nulong mengangkat bahu, mengerutkan kening dalam. Nama ini terdengar familiar, tetapi saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Xiaoyan bekerja sama dengan kamar dagang untuk memonopoli pasar pil pemulihan kelas bawah dan juga merupakan saudara angkat Kaisar Iblis King Horan. Meskipun dia baru berada di benua Dodi di dalam waktu yang sangat singkat, dia jelas merupakan pendatang baru yang terkuat. Hundun Pume memperkenalkan Nulong seolah-olah dia sedang bercerita. Tetapi Nulong mencoba berpikir. Xiaoyan, nama ini sangat familiar, tetapi mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys. Bye-bye.